Teori dalam film ini berasal dari channel YouTube The Film Theories. Kalian boleh cek video asli berbahasa Inggrisnya di kolom deskripsi. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film dari Disney Pixar yang paling banyak kalian request, yaitu film WALL-E. Bersiaplah. WALL-E adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini dirilis pada 27 Juni 2008 di seluruh dunia dan disutradari oleh Andrew Stanton yang sebelumnya juga menyutradarai film Finding Nemo. Kami yakin bahwa banyak dari kalian yang sudah menonton salah satu film tersukses dari Pixar ini. Tapi untuk mengingatkan kalian, WALL-E menceritakan tentang WALL-E, sebuah robot yang diprogram untuk membersihkan bumi dari sampah. Pada saat itu, bumi sudah sangat tercemar karena dipenuhi oleh sampah-sampah, khususnya sampah elektronik. Dan hal ini menyebabkan kelangsungan hidup manusia jadi terancam. Untuk mencegah kepunahan manusia, sebuah perusahaan raksasa bernama By and Large yang saat itu dipegang oleh Shelby Forthright melakukan pengungsian massal ke sebuah kapal besar di luar angkasa bernama Axiom selama 5 tahun. Di dalam kapal tersebut telah disediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan dilengkapi dengan robot-robot pelayan. Sedangkan di bumi, terdapat ratusan ribu unit robot penghancur sampah yang kita kenal dengan sebutan WALL-E. Mereka diprogram untuk memadatkan dan menumpuk sampah-sampah agar memudahkan proses peleburan. Namun CEO By and Large yaitu Forthright membatalkan program dan proyek ini. Dia memperkirakan pada tahun 2110, bumi sudah terlalu tercemar dan sudah tidak memungkinkan untuk dihuni oleh manusia. Akhirnya pada tahun 2815 atau kira-kira 700 tahun kemudian, hanya ada satu WALL-E yang tersisa di bumi. Well, film ini memiliki nilai moral yang sangat tinggi. Setiap kaleng yang kita buang dan setiap kulit pisang yang kita lempar adalah permasalahannya. Film ini membuat kita sadar untuk selalu menyayangi lingkungan dan go green tentu saja. Namun apalah arti film animasi dari Pixar jika tidak menyembunyikan sesuatu di balik setiap filmnya? Kita telah mengetahui beberapa rahasia yang ada di film Disney Pixar yang lain. Kira-kira apa rahasia yang disembunyikan Pixar dalam film ini? Yang pasti kami akan memberikan sedikit bocoran bahwa apa yang ada di balik film WALL-E jauh lebih jahat dari apa yang kita lihat di layar. Satu hal yang harus kita cermati setiap kali menonton film atau serial adalah kita tidak boleh sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan dalam film. Dan WALL-E adalah salah satunya. Ketika kita berhenti sejenak dan bertanya akan setting waktu yang ada di film WALL-E, kita akan menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sebuah planet yang ditutupi oleh sampah hanyalah akal-akalan atau alat pengecoh dalam Pixar Universe. Dan sekarang ini, kami akan mencoba untuk membuktikan bahwa apapun yang membuat kita percaya tentang WALL-E dan kota-kota yang dipenuhi sampah adalah kebohongan. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar Part 7. Di opening film WALL-E, kita melihat ada banyak gedung-gedung tinggi yang ditinggalkan, lampu atau tiang jalanan hingga rambu-rambu lalu lintas. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah sebuah kota metropolis yang berkembang atau maju. Dan jika kalian tahu, salah satu persyaratan untuk sebuah kota metropolis layak huni atau dapat difungsikan adalah kota tersebut harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang mengangkut sampah keluar kota menuju landfills atau tempat pembuangan akhir. Kemudian, jarak tempat pembuangan akhir dengan kota itu jaraknya harus 100 hingga 1000 mil atau 161 km hingga 1610 km. Oke, bisnis pengelolaan limbah mungkin memang jarang terdengar. Namun jika kita pikirkan sejenak, bisnis semacam ini ternyata mendatangkan banyak keuntungan. Karena di Amerika sendiri, selain akan mendapatkan uang dari pajak kota, tempat pembuangan akhir atau TPA merupakan surga untuk menghasilkan gas metana. Nah, sekarang ini banyak sekali TPA yang memang didesain untuk menghasilkan gas metana. Kemudian gas metana tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Bayangkan, untuk 2 TPA saja
akan menghasilkan energi listrik untuk 16.000 rumah. Jadi pada dasarnya, pengelola sampah tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat, yaitu mereka mendapatkan uang karena telah membawa sampah-sampah tersebut dari kota menuju TPA, kemudian mereka juga mendapatkan uang dari penjualan listrik untuk rumah-rumah di kota. Tapi permasalahannya adalah, dalam film WALL-E, jika manusia dapat menciptakan roket atau kapal yang bisa membawa seluruh umat manusia pergi dari planet bumi, maka pastinya mereka juga bisa dong membuat ratusan truk sampah untuk mengangkut semua sampah yang ada di kota ke tempat pembuangan akhir, sehingga kecil kemungkinan dengan apa yang kita lihat di film WALL-E di mana sampah menggunung di kota-kota besar, itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi dari kalian pasti ada yang menyangkal, mungkin saja TPA-nya sudah penuh sehingga tidak lagi tempat untuk membuang sampah. Maka sampah-sampah tersebut dibiarkan di kota-kota. Oke, itu cukup masuk akal, tapi dengarkanlah. Kalian tahu kan bahwa sampah itu merupakan satu permasalahan yang udah dipelajari oleh ilmuwan dan bisnismen sejak dulu. Artinya permasalahan sampah itu telah menjadi perbincangan yang sangat lama. Salah seorang peneliti bernama Dr. William Rauch berhasil menemukan sebuah fakta tentang pengelolaan sampah. Sebelumnya, Dr. William Rauch ini merupakan arkeolog dan profesor dari University of Arizona, di mana tidak seperti arkeolog lain, dia lebih suka meneliti tentang bagaimana cara manusia mengelola dan men-treat sampah. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh beliau yang dipublikasikan dalam Smithsonian Magazine, jumlah keseluruhan tanah yang dibutuhkan untuk menampung semua sampah di Amerika Serikat ternyata tidak terlalu besar. Sebuah tempat pembuangan dengan kedalaman 37 meter dan luas 71 km persegi bisa menghandle sampah Amerika untuk 100 tahun. Sekarang bayangkan, ada sebuah TPA ukurannya sebesar Delaware. Memang itu terdengar sangat luas, tapi ingat, Delaware merupakan negara bagian terkecil kedua di Amerika. Dan untuk ukuran seperti itu, ternyata bisa menghandle sampah yang ada di seluruh Amerika untuk ratusan tahun. Jika kita terus memenuhi Delaware dengan sampah dan rasionya seperti apa yang kita lakukan sekarang, setelah 10.000 tahun pun hanya 5% dari Delaware yang tertutup sampah. Maka dari itu, prospek atau kemungkinan kita kehabisan tempat untuk semua sampah yang kita hasilkan terdengar kurang realistis. Apalagi jika kita kaitkan dengan film WALL-E yang mengatakan bahwa film tersebut bersetting 700 tahun di masa depan, tapi kota-kota sudah dipenuhi oleh sampah, terdengar sangat tidak mungkin. Kami tidak bermaksud untuk mengkampanyekan produksi sampah besar-besaran ya guys, karena pengelolaan sampah di Amerika dan Indonesia sangat jauh berbeda. Lagi pula sampah akan tetap menjadi salah satu penyebab musibah yang selalu menimpa negara kita. Ingat, ini hanyalah sebuah teori dan yang coba kami paparkan adalah kerealistisan film WALL-E dan konspirasi yang ada di baliknya. Oke, back to topic. Sekarang ini, rata-rata orang yang ada di New York menghasilkan lebih sedikit sampah daripada mereka yang tinggal di Mexico City. Ini menunjukkan bahwa sejalan dengan dunia yang semakin canggih, kita akan lebih sedikit memproduksi sampah karena logikanya gini loh guys. Botol plastik aja sekarang sudah banyak didaur ulang. Sampah-sampah pada umumnya pun diolah menjadi gas metano dan listrik. Belum lagi gerakan saving paper yang diganti dengan digital thing. Jadi manusia tuh nggak diam ketika berhadapan dengan sampah. Dengan teknologi yang semakin canggih, sampah-sampah itu kemudian diubah menjadi sesuatu yang berguna. Dan hal ini membuat kita melihat bahwa distopia yang ada di film WALL-E seharusnya tidak mungkin terjadi. Tidak ada caranya, bahkan tidak mungkin sebuah kota bisa dipenuhi oleh sampah sebanyak yang ada di film WALL-E hanya dalam waktu 700 tahun. Kecuali jika ini memang suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan populasi manusia. Terdengar bodoh kan? Ya, tapi sepertinya ada satu pihak terselubung yang membuat kota-kota tersebut bisa dipenuhi oleh sampah dan membuat bumi menjadi tidak layak huni. The jewel of the B&L fleet, the Axiom. Spend your 5-year cruise in style, waited on 24 hours a day by our fully automated crew, while your captain and autopilot chart a course for non-stop entertainment, fine dining, and with our all-access hover chairs, even Grandma can join the fun. There's no need to walk. The Axiom, putting the star in executive side. Ya, dugaan kalian benar. Penyebab bumi menjadi tidak layak huni sebelum waktunya adalah B&L alias By and Large. Sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas program WALL-E di mana mereka seharusnya membersihkan permasalahan sampah, justru merekalah yang pertama kali memunculkan permasalahan sampah.
Dalam film WALL-E, seharusnya planet bumi dalam kurun waktu 700 tahun itu masih bisa dihuni. Tapi kita melihat realitanya manusia semuanya sudah pindah ke luar angkasa. Itu merupakan rencana jahat dari BNL. BNL membuat semuanya menjadi bisnis. Perhatikanlah, dengan memasukkan populasi manusia di bumi ke BNL Starliner seperti Axiom, mereka telah melakukan sesuatu yang disebut dengan captive audience. Captive audience menyebabkan para konsumen tidak memiliki pilihan di pasaran. Mereka hanya mengonsumsi makanan dan iklan-iklan BNL. Segala sesuatu tentang kehidupan orang-orang di kapal tersebut, dari hiburan yang mereka tonton hingga makanan yang dikonsumsi, semuanya dikelola oleh one single mega corporation. Anak-anak bahkan didoktrin untuk memakai produk BNL sejak dini. Semua orang sepertinya menganggap bahwa BNL merupakan sebuah solusi. Seperti yang ada dalam iklannya, mereka mencoba untuk membantu manusia mencegah dari kepunahan dengan melakukan pengungsian massal keluar angkasa. Tapi lihatlah apa yang diiklankan oleh BNL. Mereka menunjukkan orang-orang hidup dalam kemewahan. Justru ini seperti pesawat untuk liburan. Ini bahkan tidak seperti upaya penyelamatan manusia dari kepunahan. Ini justru lebih seperti kapal ruang angkasa yang dirancang untuk mendapatkan uang dari orang-orang kaya dan memang mau untuk tinggal di sana. Sekarang sebuah survei yang dilakukan oleh Manpower Research Agency menemukan fakta bahwa hanya 32% pekerja yang rela dan mau pindah secara permanen ke tempat lain, bahkan untuk alasan pekerjaan yang lebih baik. Sisanya, 68% mereka tidak mau pindah. Data tersebut menunjukkan keengganan para pekerja atau penduduk untuk pindah ke luar kota. Nah, sekarang logikanya adalah, kalau keluar kota aja udah nggak mau, apalagi pindah keluar angkasa. Intinya adalah, tidak semua orang bisa pergi ke Axiom. Pertama, karena mereka tidak mampu untuk pergi. Kedua, mereka mampu, mereka kaya nih, tapi tidak mau pergi. Nah, disinilah teorinya muncul. Beratus-ratus tahun lalu sebelum kejadian di film WALL-E, bumi sebenarnya masih baik-baik saja, masih menjadi tempat yang aman. Muncullah BNL yang langsung saja kita sebut dia menguasai semua bidang perusahaan di belahan dunia, mulai dari makanan, pakaian, hingga hiburan. Saking serakahnya BNL, dia membuat sebuah kapal luar angkasa yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal manusia, karena semua yang ada di kapal tentu saja menawarkan produk-produk BNL, dan pastinya BNL mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun ternyata tidak semua orang mau untuk tinggal di kapal luar angkasa tersebut, alias program kapal luar angkasa tersebut tidak laku. Akhirnya, BNL membuat seluruh isi kota menjadi tercemar dengan timbunan-timbunan sampah yang sengaja tidak mereka olah. Ingat, BNL telah menguasai seluruh bidang perusahaan. Dalam film Up, dia sudah menguasai perusahaan konstruksi, maka tidak menutup kemungkinan BNL juga telah menguasai perusahaan pengolahan sampah. Sehingga sampah-sampah yang harusnya diolah justru dikembalikan lagi ke kota-kota supaya menumpuk dan tercemar. Dengan kota menjadi tercemar, semua belahan dunia tercemar, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain pergi ke luar angkasa. Dengan semua umat manusia pergi ke kapal milik BNL, tentu saja BNL mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Selain itu, sebagian fan teori juga percaya bahwa WALL-E yang merupakan produk dari BNL sebenarnya diprogram bukan untuk mengurangi sampah, melainkan untuk memproduksi sampah serta membuatnya semakin tercemar. Hanya saja, karena kelicikan BNL, mereka tutupi semua itu dengan kata-kata bahwa mereka memberikan solusi. Sungguh sebuah rencana yang sangat mengerikan. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar Part 7. Apakah cukup gelap untuk ukuran film animasi? Coba komen di bawah. Semoga kalian mengerti dengan apa yang kami sampaikan ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Follow juga Instagram kami di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi perfilman harian paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.